Bagaimana vaksinasi booster ini akan dijalankan pemerintah? Kita akan tanyakan langsung kepada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat malam Bu Nadia, apa kabar? Sehat ya Bu? Alhamdulillah, sama-sama Mbak Adis. Ya Bu, Presiden Joko Widodo memang sudah melakukan keterangan resmi tadi sore. Teknis pelaksanaannya besok akan seperti apa Bu Nadia? Iya, jadi khususnya kita prioritaskan dulu ya untuk lansia dan kelompok rentan seperti yang memiliki komorbid. Jadi saat ini data tentang lansia dan khususnya PBI ini sudah mulai dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi, sehingga tentunya dua kelompok ini PBI, komorbid dan juga lansia bisa mencek apakah memang sudah waktunya menerima vaksinasi booster ketiga ini. Karena kita tahu kan booster ketiga ini minimal 6 bulan jaraknya setelah pemberian dosis kedua atau dosis lengkap. Jadi kita bisa mencek kalau memang kita sudah terdaftar, kita akan ketahui di mana kita mendapatkan vaksinasi. Tetapi kalaupun kita belum terdaftar, silahkan untuk datang langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Oke, jadi yang besok teknis pelaksanaannya adalah kelompok dari rentan yakni lansia. Nah, ada jangka waktu tertentunya nggak Bu Nadia soal vaksinasi yang diberikan kepada kelompok rentan khususnya kaum lansia ini? Kita tidak memberikan batas waktu tertentu, artinya beberapa kriteria ya, seperti misalnya pelaksanaan vaksinasi ini kan kita lakukan pada kabupaten kota yang sudah mencapai 70% dosis pertamanya dan 60% dosis pertama pada lansia. Nah, nanti kalau kemudian sudah mencakup sebagian besar lansia ataupun kelompok rentan seperti yang memiliki komorbid ataupun kelompok-kelompok yang dianggap memang ini yang harus didahulukan, maka sebenarnya setelah itu dicapai mungkin di awal Februari itu sudah bisa lakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di atas usia 18 tahun. Oke, jadi untuk yang di luar kelompok rentan dan juga di luar lansia ini bisa vaksinasi di bulan Februari, begitu Bu Nadia? Ya, bahkan bisa lebih cepat kalau kemudian vaksinasi lansianya lebih untuk booster ketiganya sudah diselesaikan. Karena kita tahu lansia ini kan yang mendapatkan dosis kedua baru 43% ya. Jadi ini yang tugas utama harus dikejar itu tetap menyelesaikan dosis satu, dosis kedua lansia dan menyelesaikan target vaksinasi 208 juta. Nah, artinya dengan jumlah lansia yang baru 43% mendapatkan dosis secara lengkap, ini kemudian sudah bisa memulai vaksinasi untuk kelompok rentan lainnya ataupun kepada masyarakat di atas usia 18 tahun. Jadi untuk gelombang pertama kelompok rentan dan juga lansia, Februari baru di luar kelompok rentan dan juga lansia. Nah, untuk yang di luar lansia dan juga kelompok rentan ini seperti 18 tahun ke atas begitu, apakah teknis pelaksanaannya seperti pada vaksinasi dosis satu dan juga 2? Iya, sama, tidak ada perubahan ya untuk pemberian vaksinasi booster ketiga ini untuk masyarakat di atas usia 18 tahun, termasuk juga screeningnya. Screeningnya adalah terkait misalnya karena kita menggunakan 3 jenis vaksin ya, yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca, artinya menggunakan form screening yang sama seperti kita memberikan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Mhm. Bu, kita sebagai kaum awam begitu ya Bu, kan ada juga yang mengatakan kemarin dari BPOM ada jenis vaksin heterolog dan juga homolog. Seperti apa penjelasan singkatnya kepada kita kaum awam begitu? Iya, homolog itu artinya pemberian vaksin dosis ketiganya menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin pertama dan kedua. Mhm. Sementara heterolog itu adalah menggunakan jenis vaksin yang berbeda dari jenis vaksin dosis satu dan dosis kedua. Nah, sementara ini memang sedang dikaji terus-menerus, tetapi berdasarkan tentunya izin penggunaan darurat dan juga kita melihat beberapa kajian yang ada, penggunaan vaksin secara heterologus itu memberikan peningkatan titer antibodi yang baik ya. Jadi kemudian ini yang kita gunakan untuk pelaksanaan vaksinasi booster ketiga ini kita menggunakan semuanya konsep heterologus. Artinya kalau kita menggunakan Sinovac yang artinya platformnya ini vaksinnya sudah dimatikan, maka untuk boosternya ini menggunakan Pfizer. Kemudian kalau kita Mmm. menggunakan AstraZeneca
dan AstraZeneca, maka vaksin yang kita gunakan itu adalah Moderna. Oke, jadi kalau untuk soal biaya sendiri, Presiden ini kan tadi sore sudah menyebutkan vaksinasi booster ini dilakukan secara gratis. Kita ingin mengkonfirmasi sekali lagi, apakah ini maksudnya gratis untuk semua? Karena memang sebelumnya vaksinasi booster gratis ini direncanakan hanya untuk 3 kategori saja, Bu Nadia. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun, ini adalah sasaran vaksinasi tambahan dosis ketiga. Dan ini diberikan secara gratis oleh pemerintah. Tetapi kembali lagi, pemerintah tetap memberi ruang untuk pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme vaksinasi gotong royong sama seperti yang kita lakukan pada dosis 1, dosis kedua. Artinya perusahaan ataupun juga badan hukum atau badan usaha yang akan melakukan vaksinasi booster ketiga dengan konsep vaksinasi gotong royong ini memungkinkan. Oke, Bu, terakhir Bu, bisa dikatakan kepada semua warga, apa sebenarnya pentingnya vaksinasi booster ini, Bu? Dan apakah ketika ada dosis ketiga, nanti juga selanjutnya ada dosis keempat, kelima, dan juga keenam atau seterusnya? Silahkan Bu Nadia. Iya, tentunya vaksinasi dosis ketiga ini merupakan suatu kesempatan yang seharusnya jangan dilewatkan oleh masyarakat ya, karena bagaimanapun juga kita tahu masih banyak negara-negara yang bahkan untuk mendapatkan dosis 1, dosis keduanya saja belum bisa seperti kita mengamankan jumlah dosis yang cukup. Kita selain mengamankan dosis 1, dosis kedua, saat ini kita juga sudah bisa memberikan vaksinasi dosis ketiga dan walaupun sifatnya tidak wajib, tapi kami menghimbau masyarakat untuk segera mengakses vaksinasi dosis ketiga ini. Tujuannya kita sudah tahu banyak kajian ilmiah yang mengatakan dalam 6 bulan terjadi penurunan alami daripada efikasi vaksin. Ini yang pertama. Yang kedua adanya varian-varian baru yang bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh. Maka dengan adanya vaksinasi booster ini akan menambah kemampuan daripada sistem imunitas kita sendiri untuk melawan varian-varian tadi. Dan Singkat saja Bu, terakhir Bu, untuk stok vaksin di 2022 ini aman? sampai saat ini cukup aman, makanya kemudian pemerintah menjamin bisa memberikan kepada seluruh masyarakat. Baik, terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bu, selamat malam.